Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenankan saya Joko Yuwono, Kepala Kejaksaan Negeri Tanjung Pinang. Salam perubahan, Bapak dan Ibu tim penilai yang kami muliakan. Pada tahun 2020, Kejari Tanjung Pinang telah meraih predikat WBK. Ini satu penghargaan yang harus dijaga dan ditingkatkan. Dan kini pada tahun 2021, Kejari Tanjung Pinang bertekad untuk meraih predikat WBBM. Dalam rangka untuk meraih predikat WBBM ini, Kejari Tanjung Pinang melakukan berbagai perubahan yang meliputi 6 area perubahan. Pertama, manajemen perubahan. Kesatu, manajemen perubahan. Pada area manajemen perubahan ini, Kejari Tanjung Pinang melakukan perubahan mindset dan budaya kerja. Sebagai tonggak perubahan, maka dilakukan pelaksanaan apel pencanangan dan penandatanganan komitmen. Manifestasi perubahan mindset nampak jelas. Pertama, meningkatnya rasa kepedulian dan pelayanan kepada masyarakat yang selama ini dirasa sangat kurang. Kedua, meningkatnya rasa kebangsaan. Meningkatnya rasa kebangsaan ini nampak jelas dengan penghormatan kepada Sang Saka Merah Putih, memperdengarkan lagu Indonesia Raya dan teks Pancasila. Ketiga, meningkatnya spiritualitas. Hal ini diwujudkan dengan melakukan pengajian bulanan, berdoa bersama melalui istighosah online yang diikuti oleh masyarakat Tanjung Pinang secara keseluruhan untuk meminta kepada Allah Subhanahu wa taala agar segera bencana pandemi ini selesai. Implikasi dari perubahan mindset ini sangat signifikan terhadap budaya kerja di Kejari Tanjung Pinang. Kini Kejari Tanjung Pinang memiliki budaya kerja yang berintegritas, profesionalitas, dan berdisiplin. Dua, penataan tata laksana. Perubahan pada area ini harus menghasilkan suatu proses bisnis yang efektif dan efisien. Untuk mencapai hal tersebut, Kejari Tanjung Pinang telah meningkatkan efektivitas dan efisiensi dalam pelayanan publik dan penyelenggaraan manajemen. Berbagai usaha dan upaya dilakukan Kejari Tanjung Pinang. Pertama, digitalisasi pelayanan publik dan penyelenggaraan manajemen, yakni dengan memanfaatkan informasi teknologi. Kejari Tanjung Pinang membuat berbagai aplikasi, antara lain e-Tanjung, cara sehat di era pandemi. Kedua, digital library, cara mudah mengakses kepustakaan Kejari Tanjung Pinang. Ketiga, e-Tukit, cara mudah mengetahui hasil tunjangan kinerja. Simkari dan e-Dosir merupakan aplikasi manajemen pengelolaan kepegawaian. Di samping itu juga ada CMS, yaitu aplikasi manajemen perkara, dan CPD, yakni pengelolaan manajemen persuratan. Kedua, meningkatnya kualitas dan kuantitas SOP yang disesuaikan dengan perkembangan dan kebutuhan yang ada saat ini. Ketiga, informasi publik. Dalam rangka meningkatkan informasi publik dan komunikasi publik, Kejari Tanjung Pinang mendirikan atau membuat satu program yang dinamakan Atradia, Adiaksa Mitra Media. Kini di Kejari Tanjung Pinang telah berdiri Media Center. Ini merupakan perwujudan atau tekad Kejari Tanjung Pinang untuk meningkatkan informasi publik sehingga masyarakat, pers, dan Kejari Tanjung Pinang bisa bersama-sama mendapatkan informasi publik yang jujur dan berkualitas. Dalam rangka meningkatkan informasi publik, Kejari Tanjung Pinang juga menggunakan media sosial, antara lain Facebook, Twitter, YouTube, dan berbagai macam media sosial yang ada. Tiga, penataan sumber daya manusia. Perubahan pada area ini harus dapat meningkatkan profesionalitas dan integritas sumber daya manusia untuk mewujudkan peningkatan kualitas sumber daya manusia. Maka Kejari Tanjung Pinang melakukan berbagai usaha. Pertama, melakukan mutasi dan promosi. Hal ini dilandaskan pada kondisi dan situasi yang sedang berkembang di Kejari Tanjung Pinang. Kedua, pelatihan. Pelatihan merupakan cara untuk meningkatkan profesionalitas dan kompetensi sumber daya manusia. Berbagai pelatihan dilakukan, antara lain pelatihan perbendaraan, pelatihan kepustakaan, dan pelatihan SPEP, Sistem Pengendalian Internal Pemerintah. Hal ini akan dapat meningkatkan profesionalitas dan kompetensi. Ketiga, disiplin pegawai. Untuk meningkatkan disiplin pegawai dilakukan dengan cara apel kerja. Dan kami tidak lupa juga memberikan reward in punishment bagi siapa yang berprestasi dan bagi siapa yang berbuat kesalahan. Selanjutnya, yang keempat, yaitu informasi kepegawaian. Dalam menyalurkan informasi kepegawaian ini, Kejari Tanjung Pinang secara berkala mengisi SIMKARI, merupakan sistem informasi manajemen Kejaksaan Negeri RI. Pengisian SIMKARI ini dilakukan secara berkala. Kelima, yaitu pembuatan sasaran kinerja pegawai atau SKP. Ini dilakukan
oleh seluruh pegawai Kejaksaan Negeri Tanjung. Keempat, penguatan akuntabilitas. Pertama, keterlibatan Kajari dari penyusunan perencanaan, pelaksanaan, hingga monitoring kinerja. Kedua, peningkatan pencapaian kinerja. Secara kualitas maupun kuantitas, capaian kinerja di Kejaksaan Negeri Tanjung Pinang meningkat. Ketiga, pembuatan laporan yang tepat waktu dan akuntabel. Tiga, meningkatnya pengisian personel akuntabilitas yang kompeten. Artinya, dalam pengisian personel ini harus memiliki sertifikat. 5. Penguatan pengawasan. Perubahan pada area ini dimaksudkan untuk meningkatkan pengawasan di lingkungan Kejaksaan Negeri Tanjung Pinang. Berbagai upaya yang dilakukan Kejaksaan Negeri Tanjung Pinang dalam meningkatkan pengawasan. Pertama, yaitu diberlakukannya akta pengawasan melekat. Setiap perkara yang ditangani oleh jaksa, maka jaksa akan menandatangani akta pengawasan melekat. Kedua, meningkatnya public campaign, yaitu melalui digitalisasi, publikasi, melalui media sosial. Yang selama ini public campaign mengenai gratifikasi, mengenai kolusi, mengenai korupsi, dilakukan dengan cara memasang banner, kini telah dirubah melalui media sosial, melalui digitalisasi publikasi. Ketiga, pembentukan tim SPEP, Sistem Pengendalian Intern Pemerintah, dan juga tim benturan kepentingan. Keempat, pengisian LHKPN yang telah mencapai 100%. Keenam, meningkatkan kualitas pelayanan publik. Perubahan pada area ini ditandai dengan meningkatnya kualitas dan inovasi pelayanan publik yang dibutuhkan oleh masyarakat. Berbagai upaya dilakukan oleh Kejaksaan Negeri Tanjung Pinang agar pelayanan publik dapat memberikan kepuasan, kemudahan, dan kenyamanan kepada masyarakat. Dan juga pelayanan publik merupakan bentuk kepedulian dari Kejaksaan Negeri Tanjung Pinang kepada masyarakat. Hal ini sesuai dengan tagline Kejari Tanjung Pinang. Lebih peduli, lebih melayani. Dalam rangka itu, Kejari Tanjung Pinang melakukan berbagai upaya. Pertama, yaitu menerapkan program LTK, layanan tilang di kecamatan. Layanan ini sangat efektif dalam kondisi pandemi seperti ini. Masyarakat tidak perlu lagi antri, masyarakat tidak perlu lagi datang ke kantor kejaksaan. Tapi di tiap-tiap kecamatan, dengan waktu yang sudah ditentukan, masyarakat bisa mengambil tilang secara mudah, cepat, dan nyaman. Kedua, melaksanakan program Elvira, layanan sertifikasi rumah ibadah. Layanan ini sangat amat diperlukan oleh masyarakat, khususnya umat beragama. Selain itu, program ini merupakan bentuk sinergitas antara kejaksaan dengan kantor agama, Kesbangpol, dan DPR. Sinergitas ini akan memberikan kemudahan kepada masyarakat untuk mengurus sertifikat rumah ibadahnya secara gratis dan mudah. 3. Program pemulihan aset. Program ini bertujuan untuk mengembalikan aset-aset pemerintah Kota Tanjung Pinang yang dikuasai oleh pihak ketiga. Kejaksaan Negeri Tanjung Pinang telah membentuk tim pemulihan aset. Dan Kejari Tanjung Pinang berhasil mengembalikan aset sebesar 96 miliar yang selama 20 tahun dikuasai oleh pemerintah Kabupaten Bintan. Ini merupakan pencapaian luar biasa karena Kejari Tanjung Pinang berhasil mengembalikan aset yang dikuasai oleh pihak ketiga. Keempat, pengantaran barang bukti gratis. Masyarakat tidak perlu datang ke kantor kejaksaan. Mereka dengan tenang di rumah dan akan menerima kiriman barang bukti yang menjadi hak mereka. Kelima, peningkatan sarana dan fasilitas di Kejaksaan Negeri Tanjung Pinang. Antara lain, yaitu adanya sarana olahraga, mulai dari basket dan lapangan tenis. Kedua, juga disediakan ladies parking dan juga di public parking. Ketiga, juga tersedia kantin yang modern. Keempat, juga disediakan PTSP yang akan melayani Anda secara ramah, mudah, dan cepat. Keenam, yaitu pembangunan Adiaksa Islamic Education Center. Ini merupakan bentuk kepedulian dan pelayanan kepada masyarakat dari Kejari Tanjung Pinang. Pembangunan Adiaksa Islamic Education Center ini dimaksudkan akan melahirkan insan-insan hukum yang tidak hanya berkualitas secara yuridis, tetapi memiliki akhlak yang sangat diperlukan untuk membentuk pribadi-pribadi penegak hukum yang berintegritas. Ini adalah bentuk pengabdian, bentuk kepedulian dari Kejari Tanjung Pinang untuk masyarakat Tanjung Pinang. Karena Kejari Tanjung Pinang lebih peduli, lebih melayani.